Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Mustika, SEMAK. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta. Pada saat ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan. Mata kuliah ini membahas kerangka dasar pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang aset tetap, yaitu tentang pelepasan aset tetap, di mana sub CPMK-nya itu memahami konsep pelepasan dan pertukaran aset tetap sesuai dengan PSAK yang berlaku. Indikator atau tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa dapat membuat jurnal pelepasan aset dan mahasiswa dapat membuat jurnal pertukaran aset. Berikut paparan dari saya. Oke, mungkin ini saya sudah terlihat share screen-nya. Sudah, Bu. Oke, jadi ini kita akan tentang disposisi aset atau apa ya disebutnya perubahan aset atau pelepasan aset gitu ya, aset tetap. Kemarin kita sudah belajar tentang aset itu apa sih, biaya perolehannya seperti apa, terus tadi kita juga belajar tentang aset tidak berwujud. Oke, lebih tepatnya kita sekarang masuk ke sesi pelepasan aset tetap. Karena pelepasan itu banyak banget ya. Ada yang dijual, terus juga ada yang ditukar, ada yang dikonversi paksa, atau memang karena kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipakai lagi, dia bisa dibuang gitu ya. Eh, dan ini semua dilakukan itu harus pada tanggal pelepasannya gitu ya, pada saat tanggal disposisinya. Penyusutannya harus di apa ya disesuaikan di tanggal pelepasannya gitu ya. Misalnya saya punya mesin gitu ya, saya belinya di tahun Januari 2020 gitu ya. Mau saya jual di sekarang nih, tanggal berapa? Tanggal 19 April 2025 gitu ya. Jadi kalau pelepasan itu, kan kalau penyusutan itu kan kita hitungnya per tahun ya, kayak tadi per tahun. Dan kalau misalnya dijualnya per tengah-tengah bulan kayak gini gimana ya, tetap harus kita hitung penyusutannya sampai dengan tanggal yang sekarang gitu. Jadi harus pas gitu, enggak. Kalau misalnya per tahun kan berarti sampai Desember 2024 aja gitu ya, dan harus kita sesuaikan di penyusutan yang sekarang gitu ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Kalau misal penjualan aset ya, di sini disebutkan bahwa Barrett Group ini mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 selama 9 tahun. Tarifnya itu adalah 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 dolar, maka dia mencatat penyusutannya hingga tanggal penjualan sebagai berikut gitu ya. Nah ini, oke. Jadi mencatat penyusutan nih, karena dia tadi disebutkan bahwa dia dijual di pertengahan tahun ya, sedangkan di akhir tahun ke-9 udah 18.000 gitu ya. Yang kita ingat adalah per tahunnya itu 1.200. Jadinya untuk pertengahan tahun kita adalah 1.200 dikali setengah ya. Karena pertengahan tahun tuh kan, jadi atau 6/12 gitu ya. Itu bisa juga. Atau 0,5 itu bisa juga. Karena kan memang setengah gitu ya istilahnya. Jadi untuk mencatat penyusutan pada tahun tersebut di pertengahan tahun adalah depresiasi expense eh, dengan 600
euro dan akumulasi depresiasi mesinnya juga 600 gitu ya. Dan memang harus kita hitung dulu. Dan untuk mencatat penjualannya, yang pertama adalah sudah pasti kas. Tadi kita jualnya adalah 7.000 gitu ya. Untuk selanjutnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu apa namanya yang tadi sudah ada gitu ya 1.200 dikali 9 atau 18.000 yang tadi sudah ada di soal ditambah 600. 600 itu yang ini ya gitu. Jadi dia dapatlah hasil 11.400. Sedangkan harga mesinnya adalah 18.000 ya. Berarti kita sebenarnya untung ya karena apa namanya? Kalau dilihat dari nilai bukunya aja 18.000 nih dikurangin 11.400 berapa? 6.600. Yap, 6.600. Gitu. Sedangkan kita jualnya 7.000 ya. Berarti kita masih dapat selisih sebesar 400. Nah, 400-nya itu kita akui sebagai keuntungan ya, keuntungan dari mesinnya gitu ya. Kalau misalnya kita jualnya tuh eh, mesinnya tuh masih lebih tinggi daripada kasnya gitu ya, atau nilai bukunya tuh lebih tinggi daripada kas yang dijual, baru nanti ya kerugian. Kalau kerugian dia adanya di sisi debit gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Cukup? Lanjut ya. Oke, ini ada catatan sedikit. Oke, terus di sini juga ada penjualan aset juga. Di sini disebutkan bahwa Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya 20.000 dolar ketika mesin pada 1 Juli 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran 2.400 per tahun, menghasilkan akumulasi depresiasinya 8.400 pada 31 Desember 2010 ya. Mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 seharga 10.500 ya. Persiapan jurnal untuk depresiasi. Berarti di sini udah ada ya diketahui 31 Desember 2010 depresiasinya sebesar 8.400. Yang mau kita cari itu dari 1 Januari 2011 sampai dengan eh, Agustus ya, 31 Agustus. Nah, jadi di sini untuk menghitung penyusutannya itu dari 2.400 karena tadi disebutkan per tahunnya adalah 2.400 dikali 8 per 12 yaitu dari 1 Januari sampai akhir Agustus 2011 ya. Dan dia adalah 8 bulan. Jadi 8 per 12. Kalau dihitung-hitung berarti dia adalah 1.600 gitu. Dengan dikreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 1.600 ya. Terus mencatat penjualan berarti jurnalnya adalah kas, penyusutan mesin dan juga keuntungan gitu ya. Dan akumulasi penyusutannya ini 10.000 ada yang tahu dari mana? 8.400 ditambah yang ini bukan Bu, 1.600. Iya, betul. Di sini juga ada ya. Di sini ada hitungan. Oke, jadi yang 8.400 yang sampai dengan 31 Desember 2011 sampai dengan 1.000 ditambah 1.600 jadinya 10.000 pas gitu ya. Dan kalau kita lihat nilai bukunya sebenarnya dari kalau nilai buku adalah dari nilai mesinnya
dikurangin sama akumulasi penyusutan ya. Berarti dia adalah 10.000 ya. Sedangkan kita jualnya adalah 10.500, berarti masih ada selisih 500 gitu ya keuntungan. Berarti disinilah dapatnya 500 sebagai keuntungan gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya atau sudah clear? Cukup, berarti nggak ada yang tanya nih. Oke, sampai penjualan aman ya. Oke, nah sekarang adalah kita ke pertukaran aset tetap. Dan di sini aset tetap yang diperoleh itu biasanya sesuai dengan nilai wajarnya gitu ya. Bisa nilai wajar yang diserahkan atau nilai wajar yang diterima. Atau mana yang memang lebih andal gitu ya. Oke, kalau pertukaran aset tetap itu sekarang itu ada dua. Itu terdapat substansi komersial dan eh, ada yang tidak terdapat substansi komersial gitu. Kalau dari sisi jelasnya, sebenarnya substansi komersial itu ketika kita tukar barang, tapi apa namanya, tukar barang tapi ada nilai upgrade-nya gitu ya. Kalau saya pernah bilang kayak kita punya mesin fotokopi nih eh, per hari hanya bisa 500 lembar gitu. Sedangkan kita mau upgrade ke mesin fotokopi yang sehari bisa 2000 lembar gitu misalnya gitu ya. Dan itu dia ada substansi komersial, ada memang peningkatan kebutuhannya gitu ya istilahnya. Dan juga ada kalau tidak terdapat substansi komersial ya berarti memang tinggal pertukaran aja gitu ya. Dan biasanya kalau kita tukar barang itu kan kadang ada yang untung, ada yang rugi gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya terdapat substansi komersial, dia mau itu untung atau rugi itu tetap diakui gitu ya. Tetap ada akunnya. Maksudnya diakui itu kayak ada akunnya, kayak ada akun keuntungan. Ya kalau keuntungan ada akun keuntungannya tadi di kredit, kalau kerugian ada akun kerugiannya di debit gitu. Tapi kalau tidak terdapat substansi komersial, dia keuntungan dan kerugiannya tidak diakui. Jadi dia nanti akan mengurangi sisi cash-nya. Gitu ya, nanti kita lihat ya. Nggak ada akunnya, tapi dia akan nilainya akan mengurangi sisi cash atau sisi barangnya itu sendiri gitu. Oke. Dan di sini kalau disebutkan bahwa pertukaran substansi komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi, yaitu kedua belah pihak berubah dan memiliki substansi komersial. Dan kalau misalnya di soal pun biasanya juga ada kok tulisan gitu ya, misalnya oh pertukaran ini memiliki substansi komersial atau tidak memiliki substansi komersial gitu ya. Ya ini ringkasannya bahwa kalau dia ada substansi komersial, dia diakui gitu ya. Oke, ini kenapa kalau misalnya rugi gitu ya, eh, harus diakui karena memang perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan disajikan lebih tinggi. Contoh yang pertama di sini ada processing. Dia menukarkan mesinnya dengan model yang baru di Jerat Business Solution. Pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Kayak gini ya, yang saya bilang bahwa dia memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku sebesar 8.000 ya. Nilai buku itu lagi-lagi saya ingatkan bahwa dia dari biaya mesin tersebut dikurangin sama akumulasi penyusutan ya. Jadi dari 12.000 dikurangin sama 4.000 yaitu 8.000 gitu ya. Dan di situ bahwa nilai wajarnya adalah 6
ribu ya. Terus ini model baru ini dijual seharga 16.000 ya. Dan Jerot ini menentukan bahwa nilai tukarnya, oh mesin bekasnya ternyata dihargainnya itu adalah 9.000 gitu ya untuk mesin bekas. Perhitungan biaya aset sebagai berikut. Jadi kalau misalnya istilahnya gini, mesin baru kamu tuh harganya sebenarnya 16.000 gitu ya. Terus mesin lama kita dihargain sama tuh orang tuh sebenarnya 9.000 gitu. Jadi kita kan nambah nambah duitnya adalah 7.000 gitu ya. Kita bayar ke dia 7.000 gitu. Sedangkan apa namanya? Fair value dari penggunaan mesin dia, nilai wajarnya itu sebenarnya adalah 6.000 gitu. Jadi harga mesin barunya sebenarnya adalah 13.000 gitu. Ya, apa namanya untuk diakui dalam pencatatan kita gitu. Oke. Dan kalau dilihat kita dapat untung atau rugi gitu ya. Karena tadi disebutkan kita tuh nilai bukunya 8.000, sedangkan nilai wajarnya adalah 6.000 gitu ya. Nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai buku gitu. Kalau tadi adalah kalau yang sebelum-sebelumnya nilai bukunya tuh lebih rendah daripada nilai wajar atau nilai beli, berarti untung. Kalau nilai wajar yang lebih kecil dari nilai buku berarti dia adalah rugi ya di sini. Karena nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajarnya. Dan di sini jurnalnya adalah equipment 13.000 yang tadi sudah kita hitung ya, karena memang ada berbagai perhitungan juga. Terus juga penyusutannya adalah 4.000. Terus rugi 2.000 yang karena sudah kita hitung tadi nilai bukunya diselisihkan oleh nilai wajar yaitu 2.000. Terus equipment-nya adalah 12.000. Ini equipment kita yang lama, yang ini yang baru gitu ya. Ini yang new. Ini yang lama gitu ya. Terus kasnya tadi kita nambahin sebesar 7.000. Sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Atau masih ada yang bingung? Oke, Ibu cukup. izin, Bu izin Gimana, Mbak? boleh diulangi Bu tadi yang untung gimana, yang rugi gimana Bu? Oke, kalau untung itu dia nilai buku kita nih. Kalau untung ya, ini kan ini rugi. Kalau rugi berarti nilai buku kita tuh lebih tinggi daripada fair value-nya. Ya. Kalau kita untung berarti nilai bukunya tuh lebih rendah daripada nilai wajarnya. Gitu. Misalnya disebutkan ya. Di sini nilai buku kita 8.000 gitu. Sedangkan di sini disebutkan bahwa nilai wajar kita adalah 10.000. Itu baru untung karena nilai bukunya lebih kecil daripada nilai wajar. Tapi kalau di sini kenapa dia rugi? Karena nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajar. Gitu. Masih bingung nggak? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Nih kalau untung. Lanjut ya. Oke. Lanjut lagi, ini masih tentang memiliki substansi komersial dan ini kayaknya yang kita lihat untung atau rugi ya. Ini dia menukar sejumlah truk bekas plus uang tunai dengan semi truk. Truk bekas memiliki nilai bukunya 42.000 yaitu dari biayanya 64.000 dikurangin akumulasi penyusutannya 22.000. Dan ini dia menunjukkan bahwa nilai kita tuh sebenarnya nilai wajarnya itu adalah 49.000 gitu ya setelah ada ini nih dihitung-hitung yang berpengalaman di barang bekas ternyata nilai wajar truk kita tuh 49.000 gitu ya.
serta kita nanti akan membayar 11.000 untuk semi truk. Nah, kalau dilihat dari sini, nilai buku kita adalah 42.000. Nilai wajar kita 49.000. Kita untung atau rugi? Untung, Bu. Ya, untung karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bukunya. Ya. Jadi kalau dari soal pun kalian sudah bisa melihat ini untung atau rugi gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat di sini untuk perhitungan berapa sih biaya semi truk yang baru itu dari nilai wajar kita ditambah dengan kas yang kita tambahkan, yaitu di sini adalah 11.000. Berarti untuk truk yang baru dia harganya adalah 60.000 ya. Oke. Terus di sini nah ini sama aja sebenarnya ya perhitungannya. Sebenarnya untuk perhitungan untung ruginya adalah fair value-nya sama nilai bukunya. Karena nilai fair value-nya lebih besar daripada nilai buku, berarti kita adalah untung gitu ya. Oke, debitnya sudah pasti mesin yang baru seharga 60.000, penyusutannya akumulasi pesannya 22.000, truk lamanya 64.000, keuntungannya 7.000 yang sudah kita hitung ini, dan kasnya adalah 11.000. Sampai sini ada yang mau ditanya? Maaf, Bu, untuk 7.000-nya dari mana, Bu? Saya keliru, Pak, Bu. Dari 49.000 dikurangin 42.000. Benar nggak tuh 7.000? Benar, Bu. Yap, dari situ ya. Kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tadi adalah contoh yang ada substansi komersialnya, yang tadi untung, yang ini rugi. Sorry, kebalik. Yang tadi rugi, yang ini untung gitu ya. Nah, sekarang adalah dia tidak memiliki substansi komersial. Yang tadi kerugiannya adalah 7.000 ya. Oke. Oke, jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya tidak memiliki substansi komersial itu akun keuntungan dan kerugiannya itu tidak diakui gitu ya. Jadi tidak ada akunnya. Jadi dia eh apa namanya? eh adanya di mana gitu ya? Dia adanya di eh, mesin yang baru gitu ya, dan dia akan menambahkan. Karena tadi kita ruginya 7.000 gitu ya. Tadi kan harganya adalah 60.000 sebenarnya gitu ya mesin barunya. Kita kurangin sama yang rugi, jadi di sini nominalnya jadinya 53.000 gitu. Jadi di sini, ini yang gampang ya. Kalau saya hitungannya yang gampang gitu. Jadi dilihat dulu nilainya berapa, terus kita ada untung atau rugi gitu ya. Kalau rugi ya berarti dikurangin aja sama nilai mesin yang baru gitu. Dan yang lainnya nggak berpengaruh ya. Dari akumulasi itu nggak berpengaruh, tetap 22.000, truknya tetap 64.000, cashnya tetap 11.000. Yang berubah hanya di mesin yang baru aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Bu, Mm-mm. fair value itu Mm-mm. rumusnya dari harga baru dikurangi nilai wajar, bukan? Fair value itu nilai wajar. Kalau nilai wajar itu kayak nilai yang ada di pasaran udah berapa gitu. Jadi nilai wajar itu nggak ada rumusnya lagi sebenarnya. Gitu. Gimana Mas? Oke nggak? Oh, oke Bu, makasih. Sama-sama. Oke, jadi nanti akan ada tugas ya. Tapi tugasnya di TM 11. Nah, ini udah kelihatan belum? Nih tugasnya itu tentang
Ini disuruh jurnal bagaimana ketika dia memiliki substansi komersial dan bagaimana tidak memiliki substansi komersial. Sekian paparan dari saya tentang pelepasan aset tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.